Pada abad ke-8, sekitar 700 Masehi, kemaritiman Nusantara mencapai puncak kejayaannya ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Orang Jawa menyebutnya, Jung, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Di balik perawakan Jung Jawa yang besar bak raksasa, kapal ini dibangun dengan teknik yang cukup unik. Tanpa menggunakan paku ataupun besi, kerangka Jung Jawa menggunakan pasak kayu untuk merekatkan bagian kapal satu sama lain. Kapal ini terdiri dari 4 tiang layar dan dinding besar yang merupakan gabungan dari 4 lapis kayu jati. Jung Jawa juga menggunakan bermacam layar, mulai dari 2 layar hingga 4 layar besar, lengkap dengan sebuah busur besar sebagai kemudi angin. Hadirnya kapal raksasa ini turut tercatat dalam laporan sejarah abad 16 yang ditulis oleh Gaspar Correia. Dalam catatan itu, ia menceritakan tentang kapal raksasa dari Jawa yang tidak mempan ditembak meriam terbesar. Dari 4 lapis papan kapal, hanya 2 saja yang bisa ditembus. Pada abad ke-14, kapal Jung Jawa semakin dikenal oleh para pelaut di dunia. Kapal-kapal tersebut digunakan secara besar-besaran oleh kerajaan Majapahit sebagai kapal militer. Jumlah terbesar Jung Perang Majapahit mencapai 400 kapal, yang dikelompokkan menjadi 5 armada. Kapal-kapal itu mampu menampung hingga 800 prajurit dengan panjang mencapai 50 depa atau setara 100 meter. Untuk ukuran kecil, kapal ini memiliki panjang 33 meter dengan kapasitas 121 prajurit. Dari waktu ke waktu, Jung Majapahit mengalami alih fungsi. Melihat kapasitasnya yang cukup besar, kapal ini akhirnya juga dijadikan sebagai kapal dagang. Niccolò da Conti pada abad ke-15 menggambarkan kargo Jawa tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dari kapal terbesar bangsa Portugis pada masa itu, yakni kapal Flor de la Mar. Jung Jawa memiliki ukuran 4 hingga 5 kali lipat kapal Flor de la Mar. Bahkan, kapal Jung bisa memuat komoditas hingga 2000 ton. Berdasarkan catatan Duarte Barossa, Jung Jawa digunakan untuk melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Barang dagangan yang dibawa adalah beras, daging sapi, kambing, babi, bawang, senjata tajam, emas, sutra, kamper, hingga kayu gaharu. Pada masa itu pula, penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Sebab, hampir semua komoditas rempah-rempah dari Asia ditemukan di Jawa. Kapal raksasa Jung Jawa yang cukup tersohor pada masanya, sayangnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia saat ini. Gagalnya regenerasi kekuasaan Mataram disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terkikisnya peradaban kapal Jung. Setelah Sultan Agung Mataram lengser, pemerintahan Mataram jatuh pada Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dagang dengan Belanda. Perjanjian tersebut berbunyi, pihak Kompeni Belanda diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Amangkurat I, yakni Mataram. Sedangkan pihak Amangkurat I atau Mataram juga diizinkan berdagang ke pulau-pulau lain yang dikuasai Kompeni Belanda. Amangkurat I juga menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal di kota-kota pesisir, untuk mencegah pemberontakan dari pihak yang tidak setuju dengan keputusannya. Kondisi itu semakin diperburuk ketika Kompeni Belanda mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir di pertengahan abad 18. Pada saat itu, Belanda juga melarang galangan kapal, membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton, dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan. Hingga saat ini, peradaban kapal Jung dan perjalanannya, membawa komoditas rempah Nusantara ke penjuru dunia hanya tersisa menjadi sejarah yang hampir terlupakan. Wow.